Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Upacara pembukaan kegiatan bedah kopi Mas Biko Himpunan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Universitas PGRI Semarang tahun 2022. Yang terhormat Ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang, Bapak Dr. Heri Saptadi Ismanto, SPD, MPD Kons. Yang kami hormati Sekretaris Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang, Bapak Agus Setiawan, SPD, MPD. Yang kami hormati Kepala Lab BK Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang, Ibu Fariha Wahyu Lestari, SPD, MPD. Yang kami hormati Saudara M. Ainur Rafiq selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Universitas PGRI Semarang, beserta seluruh pengurus Himpunan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Universitas PGRI Semarang. Yang kami hormati 3 lembaga tinggi mahasiswa, BEM Universitas PGRI Semarang, Lembaga Keuangan Mahasiswa, dan Dewan Perwakilan Mahasiswa. Yang kami hormati teman-teman Komting Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas PGRI Semarang tahun 2022. Marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan pada pagi hari ini. Hadirin yang saya hormati, atas nama pembawa acara, izinkan saya membacakan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. Yang kedua, sambutan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Universitas PGRI Semarang. Acara yang ketiga, sambutan Ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas PGRI Semarang, sekaligus membuka kegiatan. Acara yang keempat, acara inti. Acara yang kelima, penutup. Selanjutnya, sambutan oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Konseling oleh Saudara M. Ainur Rafiq. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang, Bapak Dr. Heri Saptadi Ismanto, SPD, MPD Kons. Yang saya hormati Sekretaris Program Studi Bimbingan dan Konseling Bapak Agus Setiawan, SPD, MPD. Yang saya hormati Ketua Laboratorium BK Universitas PGRI Semarang, Ibu Fariha Wahyu Lestari, SPD, MPD, serta teman-teman Komting dari semester 1 sampai dengan semester 7 yang saya cintai dan saya banggakan,
serta rekan-rekan pengurus atau perwakilan kelas yang sudah bersedia hadir pada kesempatan pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat untuk dapat mengikuti kegiatan ungkap Kopi Mas Biko yang diselenggarakan oleh Hima BK yang nantinya akan menyampaikan berbagai macam aspirasi yang sudah kami tampung di dalam link pengisian untuk bisa disampaikan kepada pihak prodi dan harapannya akan mendapatkan tindak lanjut atau tindakan-tindakan yang memang seharusnya bisa dilakukan oleh prodi yang dimana nantinya para teman-teman rekan-rekan yang telah menyampaikan aspirasinya dapat memanggil hasilnya nantinya setelah adanya tindakan dari pihak prodi maupun lembaga-lembaga yang terkait. Sebelumnya mohon maaf juga Pak Heri, tadi sempat ada kesalahan saat pembacaan, jadi untuk forum pada kesempatan pagi hari ini itu sifatnya internal, jadi dari teman-teman hanya dari prodi BK saja, dan tentunya apa nanti yang aspirasi yang disampaikan dari teman-teman kelas semuanya harapannya akan bisa tersampaikan dengan baik dan dapat menjadi masukan maupun koreksi dari pihak prodi maupun dari Hima BK sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas sambutannya kami ucapkan terima kasih. Sambutan Ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling, Bapak Dr. Heri Saptadi Ismanto SPD MPD Kons, sekaligus membuka kegiatan. Kepadanya dipersilakan. Mohon tunggu sebentar, karena sepertinya dari Pak Heri sendiri ada kendala sinyal. Karena tadi sudah masuk dan sekarang tidak ada. Acara selanjutnya, sambutan Ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling, Bapak Dr. Heri Saptadi Ismanto SPD MPD Kons, sekaligus membuka kegiatan. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala anbiya'i mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din, amma ba'd.
Yang saya hormati Sekretaris Program Studi Bimbingan dan Konseling Bapak Agustiawan SPD MPD, yang mungkin barangkali hari ini bisa jadi sedang berhalangan hadir karena ada sesuatu hal. Dan yang saya hormati pula Kepala Laboratorium Bimbingan dan Konseling Ibu Ariha, semoga hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati Ketua Hima dan juga Ketua Panitia yang sudah mengadakan acara yang luar biasa pada pagi hari ini. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, dengan karunia-Nya kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan lahir dan batin, sehingga hari ini kita masih bisa bertemu secara virtual dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang sesuatu apapun. Salam dan salawat semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga senantiasa syafaatnya sampai kepada kita semuanya. Teman-teman mahasiswa yang saya cintai, saya banggakan, terima kasih, acara ini cukup luar biasa dalam kaitannya terkait dengan aspirasi dengan kegiatan mahasiswa dan juga BK. Namun sebelumnya kita perlu memanjatkan puja dan puji Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena alhamdulillah Prodi BK sudah terakreditasi unggul, dan ini merupakan torehan sejarah yang luar biasa, karena 4 tahun yang lalu Prodi BK satu-satunya yang mengawali akreditasi A di tahun 2017 dari keseluruhan Prodi BK keseluruhan Prodi di Universitas PGRI Semarang. Dan alhamdulillah saat ini Prodi BK dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali meraih akreditasi yang luar biasa, dan ini akreditasi yang selalu didambakan oleh semua prodi di seluruh Indonesia dan juga prodi-prodi di UGRIS, yaitu terakreditasi unggul. Ini semua bukan hal yang mudah, teman-teman. Ini adalah kerja keras semua tim, ya, yang sudah berjuang luar biasa, tidak mengenal waktu. Kita masuk, satu libur kita masuk, bahkan hari Minggu pun kita masuk ke kampus untuk mengerjakan borang-borang akreditasi yang luar biasa banyak dan luar biasa ribet dan kompleks. Dan juga dari seluruh doa dosen-dosen, doa dari mahasiswa, dan juga doa dari para alumni-alumni BK yang tersebar di seluruh Indonesia, yang akhirnya kita terkabul diberikan akreditasi unggul. Satu capaian yang perlu kita syukuri, dan ini menjadi kebanggaan kita semuanya, baik dosen, prodi, mahasiswa, alumni, ya, kemudian fakultas dan juga Universitas PGRI Semarang. Dan ini semoga menjadi sebuah prestasi yang perlu dibuktikan dengan keseluruhan rangkaian untuk setidaknya 4-5 tahun ke depan, agar prodi ini benar-benar menjadi prodi yang jaya, yang unggul, yang bisa memfasilitasi, memberikan sebuah model bagi prodi-prodi yang lain. Baru saja kemarin saya juga diundang oleh Prodi BK Universitas Negeri Semarang menjadi
bagian dari akreditasi Prodi BK UNES, dan mereka juga mengucapkan selamat kepada Prodi BK S1 UPGRIS yang sudah menorehkan prestasi luar biasa, dan ini adalah kerja tim, ya, bukan kerja perseorangan, dan ini betul-betul satu tim yang luar biasa dari seluruh total tim yang ada di keluarga besar Prodi BK, yang mampu berkolaborasi, saling mengisi, saling menguatkan, tidak mencari-cari kesalahan, tetapi mencari-cari kekurangan masing-masing untuk kita penuhi bersama-sama, untuk mencari solusi yang terbaik bersama-sama, sehingga akhirnya dengan niat yang tulus, maka semuanya bisa terlaksana dengan baik, dengan lancar. Teman-teman semua, pada hari ini kegiatan ungkap kopi Mas Biko ini nanti kami dari Prodi sementara membuka acara dahulu, ya. Kebetulan hari ini saya dan juga Pak Set itu sudah terjadwal 2 bulan atau 3 bulan yang lalu memiliki jadwal mengajar di Sabtu Minggu, yaitu kegiatan mengajar kelas RPL, yaitu kelas rekognisi pembelajaran lampau, dari jam 9 sampai jam 4 sore dan diteruskan hari Minggu, dan semuanya secara online. Karena mahasiswa RPL ini berada di banyak provinsi, ada yang di Kalimantan, ada yang di Sumatera, dan sebagainya. Dan tadi saya sudah sampaikan di WA oleh Widi, ya, oleh Widi. Saya sampaikan nanti aspirasi dari teman-teman yang sudah ada bisa ditulis, diketik dalam bentuk file, dan nanti bisa dikirim ke WA saya dan WA Pak Set, dan nanti ketika kami sudah longgar akan kami balas, kami jawab dalam bentuk voice note, ya. Jadi kalau kami ngetik nanti kelamaan, maka saya jawab dan juga Pak Set akan menjawab dengan voice note. Kebetulan saya dan Pak Set juga ada jadwal yang sama, meskipun pagi ini Pak Set ada acara keluarga sebentar, tapi setelah itu Pak Set juga akan mengajar RPL dan saya mengajar RPL juga. Sehingga tanpa mengurangi kekhidmatan acara ini, kegiatan tetap berlangsung dengan baik, dan aspirasi tetap akan kami tampung, dan kami akan upayakan untuk kami jawab di Prodi. Dan bila mana ada hal-hal yang memang terkait dengan keterkaitan dengan lain-lain, atau dengan fakultas atau dengan universitas misalnya, nanti akan kami komunikasikan dengan fakultas atau universitas, gitu ya, dan kami akan menjawab di ranah keprodian. Jadi begitu teman-teman, saya mengucapkan terima kasih atas acara yang sudah berjalan pagi hari ini. Dan sekali lagi kami di Prodi mohon maaf tidak bisa langsung seketika hari ini menjawab, karena jadwal ungkap kopi Mas Biko dengan jadwal RPL itu sudah lebih dahulu jadwal RPL yang sudah di-share di Prodi 2 bulan atau 3 bulan yang lalu. Saya lupa ingat, 2 bulan sampai 3 bulan yang lalu. Sehingga tanpa mengurangi kekhidmatan, acara ini tetap berjalan. Dan segera nanti sekretaris panitia atau hima bisa segera menyusun dalam bentuk file, segera dikirim ke saya dan Pak Set. Teman-teman semua, sebentar lagi kakak-kakak Anda juga akan melaksanakan wisuda bulan Desember, dan kami di Prodi sekali lagi berpesan kepada teman-teman mahasiswa, jangan lupa untuk tetap mengutamakan kualitas akademiknya, supaya nanti teman-teman semua
bisa menabung indeks prestasi di tiap-tiap semester. Karena indeks prestasi di tiap-tiap semester akan menentukan indeks prestasi kumulatif pada transkrip akademik pada saat nanti teman-teman menerima ijazah. Dan kedua, jangan sampai teman-teman terlena dengan kegiatan-kegiatan yang super padat, tetapi akhirnya kegiatan akademiknya menjadi terseok-seok dan akhirnya berisiko terhadap durasi perkuliahan yang disediakan oleh dikti, yaitu selama 7 tahun. Ya, kalau sudah 7 tahun, teman-teman akan terkena DO atau drop out. Maka saya berpesan kepada teman-teman, usahakan prodi atau mahasiswa di prodi BK ini bisa lulus tepat waktu, setidaknya 3,5 tahun sampai 3,7 bulan, ya maksimal 4 tahun. Karena ini juga menjadi prestasi prodi BK ketika kemarin diakreditasi, sehingga lulusan alumninya itu tidak lebih dari 4 tahun. Meskipun ada yang terkena DO, tetapi secara umum mahasiswa BK rata-rata lulus di angka 3,7 bulan atau 3 tahun lebih 7 bulan. Maka teman-teman di sini yang sedang menuntut studi dan juga menjalankan kegiatan-kegiatan organisasi, kegiatan UKM, mohon waktunya bisa dibagi, ya, sehingga nanti hasil perkuliahannya juga maksimal, ya. Karena juga terus terang di prodi BK ini ada aktivis, ya, aktivis yang sangat luar biasa kegiatannya, tetapi pada saat masa durasinya selesai, akhirnya malah DO gitu ya. Jadi ini sangat kontradiktif. Jadi teman-teman betul-betul bijaksana memanage waktu antara kegiatan kuliah, kegiatan akademik, kegiatan UKM, dan kegiatan kemahasiswaan betul-betul bisa diatur sehingga waktunya bisa terbagi dengan baik, dan fisik, ya, fisik juga bisa terbagi dengan baik sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, sehingga sukses semuanya. Sukses akademiknya, sukses non akademiknya. Gitu teman-teman. Dan kami di prodi juga mengingatkan teman-teman saat ini angka COVID sedang beranjak naik, ya, maka teman-teman mohon untuk tetap waspada ketika berada di kampus, untuk tetap mengenakan masker, ya. Jadi saat ini data-data sedang sedikit naik, ya. Saya lupa angkanya, ada kenaikan, ya, maka tolong teman-teman tetap jangan melepas masker ketika berada di kerumunan atau di dalam kelas gitu ya. Mungkin itu saja teman-teman. Sekali lagi saya sampaikan untuk aspirasi tetap bisa berjalan dan nanti segera dikirim ke kami. Untuk itu dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan kegiatan mahasiswa BK ya terkait dengan Kopi Mas Biko ini bisa berjalan dengan baik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita semuanya, memberikan kelancaran kepada kita semuanya, dan ke depan semuanya bisa berjalan dengan sukses. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri, ya. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, acara pembacaan doa oleh Mas Asep.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Rahmat, atas rahmat dan izinmu kami akan menyelenggarakan kegiatan bedah kopi Mas Biko cangkir kedua. Puji dan syukur kehadiratmu atas limpahan rahmat dan kasih sayangmu. Jadikanlah acara kami senantiasa bermanfaat dan dapat kami amalkan di jalan-Mu. Ya Allah, ya Ali, Engkau yang Maha Kuasa atas segala ilmu dan pengetahuan. Tunjukkanlah kepada kami yang benar kelihatan benarnya. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk melaksanakannya. Dan tunjukkanlah kepada kami yang batil kelihatan batilnya. Berikanlah kekuatan iman kepada kami sehingga kami mampu menjauhinya. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pejuangmu. Tempatkanlah kami dan mereka semua di dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa. Perkenalkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sesi foto bersama. Dimohon untuk para hadirin bisa mengaktifkan kamera. Saya hitung 1, 2, 3. Untuk set selanjutnya 1, 2, 3. Demikian upacara pembukaan kegiatan bedah kopi Mas Biko, Himpunan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling, Universitas PGRI Semarang, tahun 2022. Saya, Deviana Pinky Aliviani, selaku pembawa acara. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya memasuki acara inti, yaitu acara bedah kopi Mas Biko, yang nantinya aspirasi dari mahasiswa akan saya bacakan. Ya, sebelumnya saya sampaikan sekali lagi, file-file aspirasi segera dipetik dalam bentuk file untuk dikirim ke WA saya dan WA Pak Agus Set, atau juga di sini alhamdulillah sudah juga Bu Farika, ya bisa juga dikirimkan Bu Far, karena kami bertiga juga akan mendiskusikan apa masukan-masukan dari teman-teman. Kemudian perlu saya ingatkan, dari acara yang dulu ya, ungkap kopi Mas Biko yang sebelumnya, saya dan Pak Set pernah menyampaikan, tolong data-datanya bisa ditulis yang lengkap. Misalnya begini, Pak, AC ruang kelas panas atau mati. Nah, dulu pernah saya tanya ya, saya dengan Pak Set dan mungkin juga Dufar juga, itu tolong dijelaskan ruang kelas yang mana. Yaitu sehingga nanti kalau kami berkoordinasi dengan pimpinan atau di bagian sarana prasarana lembaga itu jelas, misalnya ruang 3 berapa gitu ya, itu panas. Jadi kami langsung punya data-data yang
real. Tapi kalau hanya menyampaikan ruang kuliah LCD-nya mati, nah itu ruang kuliah yang mana gitu kan? Kan tidak semuanya mati gitu kan? Sehingga nanti kami menyampaikan datanya juga lengkap. Misalnya contoh, Pak di 310 itu ruangannya kurang terang misalnya. Nah, sehingga kami tahu, oh yang kurang terang 310 misalnya. Mungkin yang 309 terang gitu kan. Jadi data-data mohon nanti filenya dilengkapi. Mungkin begitu ya, karena yang kemarin tuh sampai sekarang saya tunggu juga nggak nerima tuh ya. Saya dan Pak Set juga nggak terima data-datanya detailnya itu kami nggak terima. Padahal sudah kami pesan ya terkait itu. Misalnya, oh Pak bimbingan skripsinya agak sulit Pak. Nah sulitnya itu dengan dosen siapa? Karena kami juga nanti akan melakukan koordinasi apa benar gitu ya kan, karena kami di prodi juga posisinya di tengah. Jadi selalu check and recheck dulu, cross check gitu ya. Jangan-jangan khawatirnya ini hanya subjektif mahasiswa saja, kan pernah kejadian begitu ya. Saya pernah mengurus ada laporan dari mahasiswa. Kemudian setelah kami adakan cek, recheck, cross check, ternyata itu persepsi yang keliru saja dari yang bersangkutan gitu ya. Nah ini kan perlu ada data-data yang real dan itu tolong disampaikan ke kami dan kami pun juga akan melakukan mediasi-mediasi ya, koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dan sebagainya. Mungkin begitu ya teman-teman. Untuk itu saya mohon izin karena harus segera masuk ke kelas RPL. Ini sudah ditunggu teman-teman RPL karena ini mata kuliahnya implementasi sehingga kami harus mendampingi karena mereka juga harus praktek-praktek kegiatan implementasi. Mungkin begitu. Terima kasih semuanya teman-teman atas kehadirannya dan insya Allah kita bertemu kembali di lain waktu dan kami Pak Set dan Bu Far akan segera merespon masukan-masukan aspirasi dari teman-teman semuanya dan akan kami fasilitasi untuk dicarikan solusi. Jadi prinsipnya di sini kita mencari solusi, bukan mencari kekurangan, bukan mencari kesalahan, tetapi mencari-cari kebaikan untuk lebih baik lagi. Ya, jadi konsepnya bukan dari kita, oleh kita, untuk kita, tetapi oleh kita dan kita semua, gitu ya. Jadi itu pesan kami dan sekali lagi kami mohon izin untuk diri. Saya akhiri. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, sebenarnya dari Prodi kemarin sudah menyanggupi untuk pembahasan aspirasi mahasiswa. Namun, dikarenakan ada acara yang tidak bisa ditinggalkan, maka keputusan dari Prodi, aspirasi dikirimkan berupa file dan tetap akan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Di sini, saya akan tetap membacakan semua aspirasi mahasiswa yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh Prodi. Berikut aspirasi dari mahasiswa. Mbak, maaf Bu Fariha, masuk sebentar ya. Ya, silahkan dibacakan saja dulu teman-teman aspirasinya seperti apa. Nanti jika Bu Fariha memang berwenang untuk menjawab, saya akan bantu untuk menjawab. Tapi kalau misalnya ini adalah pertanyaan yang ditujukan untuk prodi ataupun kami harus berdiskusi biar satu jawaban antara Pak Heri, Pak Agus ataupun Bu Fariha, nanti kami jawab via asinkronus ya, atau mungkin bisa di voice note oleh Pak Heri atau Pak Agustiawan. Jadi silakan Mbak MC-nya bisa, Mbak Pinky bisa membacakan saja aspirasinya apa, nanti ya yang Bu Fariha berwenang untuk menjawab
menanggapi, saya coba tanggapi. Tetap saya temani kalian untuk acara Mas Piko hari ini ya. Oke. Kopi Mas Biko, kotak aspirasi mahasiswa bimbingan dan konseling cangkir kedua. Apakah sarana prasarana belajar di kelas berfungsi dengan baik? LCD ruang 410 sampai 411 kadang tidak bisa digunakan. Yang kedua, AC ruang 508, 509, 410 tidak dingin. Ada meja kursi yang kurang layak pakai. Ruang kelas ada yang tidak terdapat spidol. Wifi lemot. Bagaimana Bu Far, apakah ada yang ingin ditanggapi? Oke, terima kasih untuk masukannya terkait dengan LCD ruang 410 dan 411 kadang tidak bisa digunakan. Kalau di 411 Bu Fariha belum pernah di ruangan itu atau sudah pernah ya? Benar. Ya, belum pernah. Tapi setahu saya yang di 410 itu bisa. Ya, itu bisa, tapi untuk yang ini teman-teman, yang perlu diperhatikan mungkin adalah konektornya. Tapi yang 410 memang sering kalau kesenggol sedikit begitu, itu langsung hilang. Nah, ini harus kalian ngatur triknya biar tidak tersenggol gitu. Terus kalau untuk AC ruang 508, 509, 410 tidak dingin. Ya 410 memang tidak dingin, nanti kami sampaikan ya. Kalau 509 itu kebetulan sepertinya bukan ruangannya Prodi BK. 508 itu LCD-nya yang tidak bisa dipakai. Kalau untuk AC-nya bukan tidak terlalu ngecek di sana. Oke, nanti disampaikan. Mungkin yang perlu saya tanggapi kalau yang berkaitan dengan spidol ya. Spidol itu kalau misal teman-teman nggak ada di ruang spidol di ruang spidol. Di ruang kelas tidak ada spidol, kalian bisa coba minta ke TU untuk spidol. Itu terus carane biar di ruangan selalu punya spidol, jangan ditinggal di ruangan itu, tapi mungkin bisa dibawa oleh komting atau sekretaris kelas yang nanti bisa kalian bawa kemana-mana. Jadi setiap kali kalian pindah ruangan, kalian bisa punya spidol sendiri. Oke. Kalau untuk wifi lemot, ya karena mungkin pas pemakaiannya pas banyak ya kita bandingkan pas banyak mahasiswa pakai wifi semua kan otomatis jadi lemot. Itu teman-teman. Oke, lanjutkan Mbak, silahkan. Apakah di gedung kampus masih terdapat fasilitas yang kurang memadai? Kapasitas lift sedikit, terkadang AC sering mati. Lift perlu diperbaiki karena pernah ada yang terjebak di dalam lift. Menambah fasilitas air minum di setiap lantai. Menambah kanopi di parkiran GU. Bagaimana Bu Far, apakah ada tanggapan? Ya, oke. Ini yang masalah lift, kapasitas lift sedikit ini tidak mungkin ditambahkan, ini wewenang lembaga ya. Kalau terkadang AC sering mati, ini AC yang di ruang berapa?
Solusinya teman-teman, kalau misal kalian AC-nya mati, gunakan HP kalian untuk bisa nginstal remote. Ini ya, Bu Fariha juga sering pakai kayak gitu. Bahkan di HP saya ada beberapa drive untuk remote di beberapa ruang kelas. Saya nyalakan sendiri gitu. Terus kalau ini yang perlu saya tanggapi, kalau misal kalian terjebak di lift, semuanya saja please don't be panic. Tenang saja dulu. Pencet yang bagian bel, pencet nomor yang tertera di sana. Kalian yang jelas yang satu kuasai diri kalian. Gini ya. Kalau masalah diperbaiki sebenarnya sudah sering maintenance ya lift di GU itu. Bufar udah berkali-kali kekunci di sana, bahkan anjlok dari lantai 5 juga pernah ya. Nah, yang menarik ini nanti kami sampaikan tentang penambahan fasilitas air minum di setiap lantai. Ini bagus sekali, semoga nanti bisa direalisasikan ya. Dan tidak hanya nyampe ke, kalau ada kalian bisa ngomong sarasehan dengan tingkat universitas, mending disampaikan nih terkait dengan penambahan fasilitas air minum, karena minum itu hal yang penting. Dan kalau misal kalian beli paling enggak kan 3.000 ya, kali berapa kali jam kalian kuliah, uang kalian akan habis untuk ngambil minum tok. Beli minum tok. Menambahkan opsi di parkiran GU ya, ini adalah wewenang lembaga, jadi prodi tidak bisa menanggapi juga. Ben opo iki? Ben montore gak kepanasan ngono tah? Ku payung dhewe-dhewe. Itu ya Mbak ya. Lanjutkan Mbak, lanjutkan. Bagaimana respon dosen terhadap mahasiswa? Mayoritas respon dosen baik. Ada sebagian dosen yang slow respon. Ada beberapa dosen yang tidak memberikan materi, tetapi selalu membuat proyek. Wali dosen harus lebih berinteraksi dengan anak wali, agar anak wali juga bisa antusias mengikuti kegiatan-kegiatan baik di prodi, fakultas, universitas. Dosen diharapkan jangan mudah tersinggung, apalagi sampai memblokir mahasiswa. Bagaimana Ibu Far, apakah ada yang ingin ditanggapi? Tolong sebutkan dong siapa dosennya yang slow respon, kemudian tidak, iki katanya nomor 3 Bu Fariha iki. Ada beberapa dosen yang tidak memberikan materi tetapi selalu membuat proyek, itu Bu Fariha iki paling. Ada namanya enggak? Kalau misalnya ada namanya silahkan kalian tulis ya, karena nanti ini akan jadi dasar untuk pembinaan kaprodi pada dosen-dosen gitu. Terus yang paling terima kasih untuk masukannya ini teman-teman, yang paling saya garis bawahi ini, kok ada dosen diharapkan jangan mudah tersinggung apalagi sampai memblokir mahasiswa. Ada yang diblokir sama dosen? Namanya siapa? Just Bufar di PCI. Kalau misal kalian takut private chat ke saya wes. Atau ini bisa kalian tulis, sampaikan nama dosennya siapa. Kita terbuka saja. Karena memang ada beberapa yang kalau saya bisa ngomong langsung sama mahasiswa, ada yang dikeluhkan dan saya berwenang untuk atau bisa untuk ngajak ngomong dosennya, saya sampaikan ke dosennya. Seperti misalnya contoh, nomor 3 ini mungkin Bu Fariha ya, yang dia maksudnya tidak memberikan materi tetapi selalu membuat proyek, kebanyakan proyek Bu Fariha ini. Ya, terima kasih masukannya. Oke, masukan saya juga untuk teman-teman Hima, ini tolong kasih nama dosennya siapa. Ada nggak data dari mahasiswa itu, nama dosennya dituliskan di sini apa tidak? Baik Ibu, untuk nama-nama dosen akan kami sampaikan pada saat surat tidak lanjut, nanti akan dicantumkan di situ juga. Ya, silahkan kalian cantumkan saja ya. Sampaikan ke Pak Heri. Ini yang berwenang untuk ngasih teguran pada dosennya adalah Kaprodi. Tapi terima kasih, bisa jadi masukan buat Bu Fariha pribadi sebagai dosen wali ataupun dosen mata kuliah untuk tidak slow respon dan juga tetap berinteraksi dengan teman-teman mahasiswa. Yuk lanjut.
Apakah dosen sulit untuk dihubungi? Dosen banyak yang fast respon, ada juga yang sulit dihubungi. Bagaimana Ibu Far, apakah ada yang ingin ditanggapi lagi? Oke, mungkin kalau untuk yang fast response itu ada beberapa dosen yang saya rasa sekarang cukup banyak yang fast response ya. Tapi kalau misal sulit dihubungi, kita coba perhatikan teman-teman jam kalian menghubungi dosen itu juga perlu diperhatikan ya. Jam berapa kalian menghubungi dosen gitu. Kalau misalnya tidak fast response, mungkin Bapak Ibu dosen memang sedang ada kegiatan yang lain karena memang tugas dari dosen kan tidak hanya mengajar saja, apalagi sekarang seperti Pak Heri itu, seperti Pak Heri ataupun Pak Agustiawan, weekend pun memang kami masih ngajar teman-teman. Kalau Bu Farah kan udah minggu lalu sebenarnya saya ngajarnya, terus ada tambahan lagi PPG dan sebagainya ya. Tapi jadi masukan buat kami bahwa tanpa mahasiswa kami tidak akan pernah disebut sebagai dosen. Oke, yuk Mbak MC next. Apakah jam perkuliahan sudah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan? Sudah sesuai. Kadang ada kelas yang diganti mendadak-mendadak, jadi yang tidak ngekos dan rumah jauh menjadi sulit. Ada yang kadang jadwal di-cancel mendadak. Dosen mengganti jam perkuliahan dan akan berpengaruh terhadap jadwal lain. Bagaimana Ibu, apakah ada tanggapan? Ya, ya ini memang saya tidak melakukan pembelaan ya pada teman-teman dosen, tapi mungkin dari sudut pandang Bu Farihah sendiri, kalau misalnya di cancel atau mengganti jadwal perkuliahan itu kadang kami itu diberikan tugas yang juga mendadak dari atasan. Begitu. Kalau misalnya teman-teman ada dosen yang mengganti secara mendadak, kok misal hari ini, nanti ya jam 1 kita gap tambahan ya, kalian nggak bisa. Kalian tuh berwenang loh untuk bilang, Pak, Bu, maaf, ini teman-teman nggak bisa kayak gitu. Sampaikan saja tidak apa-apa. Gitu. Terima kasih. Nah, masalah ganti jadwal itu juga sebentar, saya pengen tanya sama teman-teman mahasiswa. Kita diskusi dua arah saja ya. Yang lain juga boleh menanggapi, tidak hanya MC saja. Kalau Miss Bufar pengen tanya, kalau misalnya nih dosennya jam kosong, kalian sebenarnya itu kekosongan itu pengen diganti atau cukup diberi tugas saja? Atau bagaimana? Diskusi Diberi tugas, terbuka. Bu. Diberi tugas tanpa ada pengganti pertemuan gitu. Iya, Bu. Ya, oke. Kayak gitu ya, terima kasih masukannya. Yuk lanjut yuk. Apakah ada kesulitan tertentu saat mengakses sistem perkuliahan atau SIMEKAR? Terkadang sistem error. Ketika masa UTS, UAS, dan KRS, sistem sering lemot dan error. Bagaimana Ibu, apakah ada tanggapannya? Ini Bu Far nggak menanggapi ya, karena sebenarnya permasalahannya teknis banget, simpel sebenarnya. Jawabannya adalah yang buka banyak otomatis akan membuat error dan ngedown gitu. Nah, siasatnya adalah ya ngumpulinya jangan pas mepet-mepet. Cuman kadang ya memang kebijakan dosen juga kadang ngasih waktunya mepet sih ya. Tapi ini sudah ada penambahan bandwidth sih sebenarnya. Dulu kan waktu Spada 1 itu kan masih sangat lebih error daripada Spada 2. Tuh, kalau sekarang saya rasa jauh lebih sudah ada perbaikan di Spada 2. Ya Mbak, monggo Mbak. Aspirasi lainnya. Jadwal kelas 1B kuliahnya sampai Jumat, padahal kelas 1A dan 1C kuliahnya sampai hari Kamis. Kenapa nggak disamakan saja dengan kelas 1A dan 1C? Kenapa kelas B beda sendiri ya, Kak?
Mohon maaf untuk para dosen jika dihubungi siswanya bisa dibalas pesannya. Karena kami juga butuh kepastian, Bu, Pak. Salam toleransi saja dan bisa menghargai sesama agama. Dan minta tolong kalau ada seminar atau acara dari prodi di hari biasa selain hari Minggu, karena hari Minggu khusus umat beragama Kristen dan Katolik beribadah. Salam toleransi. Perlu pembenahan pada beberapa fasilitas seperti lift GU, sering macet. Tangga yang menuju lantai 2, lapisan lepa ada yang terkelupas, berbahaya jika mengenai mahasiswa. Bagaimana Ibu, apakah ada tanggapan? Mm-mm. Nomor 1 jadwal kelas 1B kuliahnya sampai Jumat. Iki pasti sing nulis kelas 1B ya. Ada 1B? Mana suaranya 1B coba? Ada perwakilannya enggak? Sepertinya tidak ada Ibu. Oh, sepertinya tidak ada. Ya, ini masalah jadwal ini kan kita nggak bisa menyamakan semuanya. Jadi kalau misalnya teman-teman saya melihat yang ngatur jadwal itu kan sebenarnya sekprodi ya. Tidak mudah teman-teman untuk mengatur jadwal karena harus menyesuaikan berapa nilai kepantasan dari seorang dosen mengajar, dilihat dari kepangkatannya juga berapa beban SKS maksimal yang harus diampu, kemudian macam-macam lah, kan dosennya juga macam-macam, kemudian mahasiswa juga dan juga apa salahnya sih sebenarnya kuliah sampai Jumat, jam aktif itu sampai Jumat. Dulu itu kuliah itu sampai Sabtu loh. Sekarang kan kalian sudah 5 hari. Ya. Jadi ini sudah jauh lebih meringankan. Nah, kalau misalnya teman-teman untuk teman-teman semester 1 yang masih mencoba adaptasi, kalau kok kuliah sampai hari Jumat pengennya cepetan pulang, biar kalian itu nggak gabut nunggu hari Jumat, ya berkegiatanlah selain kuliah. Punya kegiatan aktivitas lain ya selain kuliah. Boleh ikut hima atau boleh ikut UKM yang lain begitu. Oke, mohon maaf untuk para dosen ini sama ya seperti tadi. Oke, nomor 3 teman-teman, salam toleransi saja dan bisa menghargai sesama agama dan minta tolong kalau ada seminar atau acara dari prodi di hari biasa selain hari Minggu. Setahu saya, prodi selama Bu Fariha jadi kalep 5 tahun ini, masa jabatannya Pak Heri, bukan 5 tahun, saya jadi kalep 3 tahunan lah ya. Kayak prodi belum pernah ngadain acara hari Sabtu atau Minggu. Berarti ini catatan untuk teman-teman hima. Oke, gitu ya. Terus, ya ini nomor 4 ini masukan untuk lembaga. Nanti kami sampaikan ke lembaga. Terus Mbak. Si Sarpras bisa mengecek area kampus karena ada mahasiswa yang melihat kaca jendela lantai 4 atau 5 terkena angin dan jatuh ke jalan. CCTV apakah semuanya berfungsi? Semua ruangan BK, AC, dan LCD mohon diperbaiki. AC ruang 613 tidak menyala. Dosen bisa memberikan support kepada mahasiswa yang mengikuti program MBKM. Bagaimana Ibu, apakah ada tanggapan? Ini nomor 5 kok ngeri ini. Ini melihat kaca di lantai 4 atau 5 terkena angin dan jatuh ke jalan. Iki gedung mana? GU atau GB atau GP atau yang mana? Ini Bu Far belum pernah Di dapat. GU Ibu. GU ya? Oh, oke. Nanti bisa disampaikan juga ya. Baru tahu kalau Bu Far yang nomor 5. CCTV apakah semuanya berfungsi ya? CCTV berfungsi teman-teman. Jadi kalau kalian mau lihat di security itu tiap pagi Pak Satpam itu menjaga CCTV. Ada beberapa spot CCTV-nya ya. Terus kenapa kok ini pertanyaannya CCTV apakah semuanya berfungsi? Apakah untuk menjaga nih kalian mau bertindak asusila atau meh ngupil apa piye ben gak konangane CCTV atau mau dada-dada di CCTV atau bagaimana ini? Kenapa kalian bertanya seperti ini? Oke.
Semua ruangan BK, AC, dan LCD mohon diperbaiki. Iya, teman-teman, setahu Bu Fariha, dalam persiapan akreditasi kemarin itu semua yang ruang kuliahnya BK itu AC dan LCD-nya sudah diperbaiki. 409, 410, 508 yang LCD-nya belum diperbaiki itu tadi. Kemudian lab semua LCD dan ini sudah bisa diperbaiki. Terus 512 itu juga bisa dipakai. Kalau 613 teman-teman, ini kebetulan bukan ruang kuliah perlu di BK. Kalau kalian tambahan ada di sini berarti ki ruangan wong liya monggo. Nah, tapi mungkin bisa disampaikan. 613 itu yang di GD ya? GD atau yang lantai 6 pol, naik lift lantai 6 pol itu? Di GD, Bu. Oh, yang GD itu ya. Oke. Terus nomor 9, dosen bisa memberikan support kepada mahasiswa yang mengikuti program MPKM. Oke. Emang ada dosen yang nggak support? Ada. Namanya siapa, tuliskan di sini. Nek Bu Fariha sih support saja mahasiswa ikut MPKM. Sana aja ikut MPKM apa, ikut-ikut saja. Ya, karena memang itu hak kalian untuk ikut proses program MPKM. Kalau saya pribadi, kalau ini mau ditulis, tak tulis langsung cah jeneng dosennya sapa sing nggak support MPKM. Gitu ya. Kalian tuliskan saja, wes terbuka sekalian. Siapa nama dosennya yang tidak mensupport kalian untuk program MPKM. Begitu. Tapi yang jelas begini, jangan sampai MPKM hanya jadi ajang kalian untuk mendapatkan sangu dari pemerintah. Oke lah, itu jadi side effect ya. Tapi yang pertama adalah kalian harus dapat nilai plus kenapa kalian bisa ikut MPKM. Oke. Kalian magang ataupun kalian ikut PMM atau kalian ikut KM. Kalian harus punya apa yang sudah bisa kalian peroleh dari program magang, PMM ataupun KM itu tadi. Tuh. Tapi yang jelas Prodi BK selalu memberikan arahan kepada Bapak Ibu dosen untuk selalu support teman-teman mahasiswa yang mengikuti MPKM. Meskipun kemarin juga ada beberapa mahasiswa yang mau ikut KM itu katanya takut kalau ketinggalan materi kuliah ataupun nilainya tidak dikonversi gitu ya. Nilai akan tetap terkonversi teman-teman asal kalian nanti include memasukkan dan mendaftar di Simekar, kemudian mengupload penugasan kalian karena ada tim konversi sendiri yang mengkonversi nanti tidak dosen mata kuliahnya tapi ada tim konversi sendiri. Itu. Oke, yuk lanjut yuk. Sudah selesai? Masih ada? Oh, terima kasih. Semoga hari Anda indah. Ada yang mau langsung diskusi dua arah dengan Bu Fariha, silahkan. Yang saya berwenang untuk menjawab, saya akan coba jawab. Silahkan Mbak MC, saya kembalikan ke jenengan ya Mbak MC. Bagaimana teman-teman? Apakah masih ada tanggapan yang ingin disampaikan? Kalau bisa, teman-teman, Bu Fariha kasih masukan ya. Saya beberapa kali ikut acara bedah kotak saran seperti ini. Pasti itu komunikasinya cuma searah tok loh. Cuma dibacakan sama MC, terus kami dari Prodi menanggapi. Kenapa kalian tidak langsung bertanya secara lisan? Sampaikan saja apa yang ingin kalian sampaikan. Misal contoh. Bu Far itu kaleb tapi lab kok nggak pernah boleh dipakai sama mahasiswa kayak gitu. Itu boleh kalian sampaikan. Atau mungkin di sini ada teman-teman yang belum pernah ngerasain masuk di lab. Terus kalian nggak tahu labnya itu ada di mana. Kalian sampaikan kepada saya. Nah, itu nggak apa-apa, sampaikan saja. Nek Bu Far kan wewenangnya menjawab tentang dunia lab ya. Kalau dunia keprodian yaitu jawab Pak Heri yang berhak untuk menjawab. Gitu ya teman-teman.
Ya, silahkan, ada yang mau disampaikan langsung kepada saya? Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin disampaikan? Sedikit ingin menyampaikan Mbak MC, izin. Silakan, Mas. Izin menyampaikan ya Bu Far terkait program MBKM maupun magang khusus yang dijalani oleh mungkin sebagian besar dari mahasiswa BK khususnya. Jadi kemarin sempat saya itu sedikit bermasalah terkait dengan konversi mata kuliah, terutama dengan Bapak Ibu dosen yang sudah sepuh. Mungkin karena beliau jarang hadir di kampus dan tidak mengetahui update informasi maupun informasinya yang tersampaikan kurang jelas. Jadi kemarin sempat juga, lah kamu kok tidak pernah ikut kuliah dan lain sebagainya seperti itu sampai sampai UTS ini terlaksana. Padahal saat ada meeting dengan tim MBKM Prodi dengan Bu Penti dan Pak Gustiawan itu sudah disampaikan untuk teman-teman yang mengikuti program baik itu di luar kampus maupun di dalam kampus, silahkan bisa fokus terhadap program-program yang sedang dijalani seperti itu. Artinya kan kita juga sudah mengikuti kegiatannya dengan maksimal begitu ya Bu. Tapi untuk kemarin sebelum surat konversi itu turun dari Prodi, sempat juga ada permasalahan tersebut. Jadi ada dosen yang mengatakan kamu tidak ada konfirmasi dari awal untuk mengikuti program ini seperti itu. Nah, jadi kami sempat juga bertanya-tanya loh, padahal kemarin kan sudah ada meeting dengan pihak Prodi, kok Bapak Ibu dosen tidak mengetahui dan memang perlu waktu juga untuk menjelaskan itu kepada Bapak Ibu dosen yang bersangkutan, kenapa kok kami tidak mengikuti perkuliahan beliau seperti itu. Mungkin itu sih Bu yang saya sampaikan. Iya, terima kasih Mas Rongge. Ya, saya mewakili Bapak Ibu dosen ya. Mohon maaf kalau misalnya memang masih ada dosen-dosen yang belum memahami program MBKM ini. Nah, sebenarnya Prodi sudah mensosialisasikan dan meminta Bapak Ibu dosen untuk bisa support kepada semua mahasiswa yang mengikuti MBKM. Akan tetapi mungkin ya karena itu tadi ketidaktahuan bagaimana programnya apa saja kayak gitu-gitu. Jadi beliau-beliau kurang memahami kalau mahasiswa yang bersangkutan ikut MBKM. Saya bisa kasih alternatif solusi. Jadi selain gini ya teman-teman, selain prodinya bergerak, teman-teman mahasiswa juga bergerak juga. Dalam arti seperti ini. Bu Far pun sering lupa. Saya yang masih muda pun masih sering lupa. Ini kemana? Tapi ketika presensi pasti saya akan tanya, oh ini MBKM ya? Konfirmasi ke teman-teman sekelas. Nah, jadi yang ikut MBKM please notif kepada dosennya, sampaikan bahwa Bapak Ibu mohon maaf saya tidak mengikuti perkuliahan Bapak Ibu karena saya mengikuti program MBKM kampus mengajar misalnya gitu. Oke, satu itu dari kalian yang mengikuti. Terus dari teman-teman, ayo kita semua support teman-teman yang ikut MBKM juga. Teman-teman sekelas, kalau misal ada Bapak Ibu dosen yang menanyakan ini kemana dan kalian tahu posisi teman kalian ini sampai mereka ikut MBKM. Kemudian kemudian kalau dari dosen ya dari dosen dan prodi tadi sudah ada sosialisasi di tingkat prodi juga.
Kemudian kalian tidak perlu mengkhawatirkan terkait dengan konversi mata kuliah yang tadi saya sampaikan, sudah ada tim konversi sendiri. Kalau misalnya nanti nilai kalian di SIA kok masih belum berubah, misal lagi yudisium, loh kok nilai saya belum keluar atau bahkan karena mungkin dosen pengampu mata kuliahnya belum ngasih nilai, nggak usah khawatir, itu berkaitan dengan proses MBKM kalian. Kalau kalian sudah upload tagihan-tagihannya di Simekar, maka dosen-dosen penanggung jawab MBKM-nya akan bisa konversi. Nah, nilai kalian nanti itu langsung terkonversi dari kami tim konversi mata kuliah. Setahu Bu Far seperti itu, Mas Rofik. Gitu ya. Ibu, terima kasih atas jawabannya. Mungkin Halo, selamat siang. Halo, Oh, Pak Agus Setiawan, monggo Pak, monggo. saya tidak open kamera ya, sorry, mas lagi di luar, mungkin terlalu berisik suaraku. Ya Pak. Oke ya, terima kasih Bu Far yang sudah mendampingi dan memberikan penjelasan, dan terima kasih pada teman-teman Hima, panitia yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. Saya menyampaikan saja. Menanggapi secara umum. Kalau terkait dengan fasilitas ya pasti itu nanti kita setidaknya akan selalu koordinasikan dengan dekan begitu, dan nanti dari fakultas akan menyampaikan kepada pihak rumah tangga di universitas. Tentunya itu terkait dengan mungkin AC ataupun LCD atau apa gitu ya. Kemudian kalau lift, ya memang tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Fariha, memang tidak ada bisa penambahan ya karena memang space-nya segitu. Saya jujur pengen banget sebenarnya, yuk kita gerakkan misal munggah nengguni lantai 2 atau sekedar lantai 3 gitu, Bu, lewat tangga gitu loh. Saya pernah sering bahkan naik ke lantai 2 aja, teman-teman mahasiswa tuh antri neng lift gitu loh. Ya setidaknya biar sehat lah ya. Ya mungkin nanti kalau yang ke lantai 4, 5 misalnya ya oke, pakai lift gitu. Nanti itu juga akan mengurangi crowded di lift, dan juga pastinya lift juga bisa bebannya juga tidak akan terlalu tinggi juga gitu. Tapi ya memang aku nanti harus bayar Pak, iya paham, artinya juga itu merupakan fasilitas yang kalian dapatkan gitu. Tapi monggo ya bukan masalah mentang-mentang bayarnya atau tidak, tapi yuk kita jaga bersama, kita bisa merawat itu bersama, dan nanti perkuliahan kalian juga tidak telat gitu loh ke kelasnya. Oke, itu. Terus kemudian nanti kalau yang berkaitan dengan dosen-dosen, tolong nanti teman-teman Hima silahkan aja tuliskan nama-namanya ya. Sopo we namanya ya. Silahkan tuliskan nama-namanya saja. Mana Mas? Oke, silahkan tuliskan nama-namanya. Kami tidak akan santai saja, maksudnya kalian akan aman gitu ya. Kami jamin kalian akan aman, maksudnya tuliskan saja. Terus tadi masalah MBKM ya, koordinator MBKM untuk BK setidaknya Bu Fenti, kalau ada informasi apapun bisa ke Bu Fenti. Seperti penjelasan dari Bu Farika seperti itu, jangan khawatir akan terkonvensi. Dan mungkin memang untuk informasi ini bagi Bapak Ibu yang sudah sepuh-sepuh memang harus selalu diingatkan, mohon maaf nih teman-teman. Artinya bagi beliau-beliau memang ya mungkin lupa gitu ya. Saya aja juga sering lupa gitu ya. Oke. Jadi kalau saya untuk mata kuliah saya penting nanti tagiane, kalau terkait dengan media ya media apa yang sudah kalian buat, kalian gunakan di saat pelaksanaan program dilaporkan, udah selesai gitu. Tapi yang lain memang butuh waktu begitu pastinya. Terus kemudian teman-teman berikutnya ini tadi kan ada teman-teman dari 1B yang misalnya ada pertanyaan tetapi tidak bisa join di acara ini. Nah, itu kan akhirnya informasi ini piye gitu kan akhirnya bisa sampai ke mereka. Kami
pengen ini ya, maksudnya titip aja, coba survei ke teman-teman mahasiswa itu, teman-teman mahasiswa dari semester 1 sampai semester 7 mungkin ya. Coba ditanyai kira-kira media apa yang bisa efektif agar mereka bisa mendapatkan informasi dari prodi gitu loh. Artinya kalau acara seperti ini saya perhatikan sing datang hanya kalian aja, hima dan panitia, terus hanya sebagian dari teman-teman mahasiswa yang aktif-aktif aja. Akhirnya informasi yang tersampaikan yos hanya berhenti di kalian. Mahasiswa yang lainnya enggak tahu, bukan apa-apa. Ya karena memang mereka enggak aktif, hanya tanya aja, tapi ketika ada penjelasan, ketika ada informasi seperti ini, mereka tidak datang. Itu kan sama aja. Maksudnya, terus nanti ketika ada masalah lagi, komplain lagi. Masalah lagi, komplain lagi. Nah, pas penjelasan orang teko. Itu kan juga, apa ya, kita sama-sama, saya tidak bermaksud untuk apa-apa, teman-teman. Ketika misalnya kalian ada hal yang tanyakan, Mbok Yao pada saat acara informasi seperti ini bisa hadir sehingga informasinya juga bisa diterima secara utuh gitu. Itu. Nah mungkin kalau misalnya mereka wah sibuk uang kuliah dino Jumat wis sangele mbuh mau. Artinya saya yakin teman-teman mahasiswa itu dino Jumat wis ketok ae rasane liburan. Nek dino Senin kuwi rasane perpanjangan liburan, pengennya sih libur terus. Jadi pengennya kuliah ki monghonya Selasa, Rabu, Kamis tok gitu ya. Saya paham itu. Maka informasi apa, media apa yang efektif, yang kira-kira mereka itu nanti bisa mengakses sehingga mereka nanti bisa mendapatkan informasi yang kita diskusikan ini dengan secara utuh, sehingga informasi ini orang bolak-balik dijelaskan meneh begitu. Gitu ya. Jadi silahkan. Atau mungkin tinggu sarasehan langsung ketemu secara langsung ngono. Tapi nanti dari Bapak Ibu dosennya hanya kami dari prodi struktural aja misalnya. Terus nanti perwakilan kelas diundang kabeh piye yo ndak apa-apa. Silahkan dianggedakan gitu. Atau kalau misalnya pakai bantuan teknologi informasi, apa kira-kira yang efektif sehingga mereka dapatkan informasi ini dengan efektif juga. Oke, mungkin itu silahkan nanti ditanyain. Oke, kalian misalnya kalau dapat informasi paling mudah aksesnya lewat apa? Jadi nanti misalnya Pak Heri, saya menanggapi per poin dari apa yang jadi pertanyaan kalian tadi bisa dikirimkan lewat media itu, misalnya begitu. Oke, teman-teman seperti itu pesan saya. Jadi monggo kalau masalah sarana prasarana tadi, kami sebagai prodi hanya berhak untuk menyampaikan informasi ini pada pihak rumah tangga. Kemudian kalau bersangkutan dengan dosen-dosen pelayanan itu nanti silahkan dituliskan by name, silahkan, nggak apa-apa, terbuka seperti disampaikan Bu Farika tadi sehingga kami akan lebih mudah menindaklanjutinya. Kalau masalah fasilitas tadi Pak Heri juga pesan kira-kira disampaikan secara spesifik di ruang mana tadi sudah jelas, jadi nanti bisa direkap secara spesifik juga. Gitu kira-kira teman-teman. Terima kasih. Ini untuk tambahan dari saya. Terima kasih Bu Farika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman? Apakah masih ada yang ingin disampaikan lagi? Jika tidak ada, maka acara akan saya akhiri. Tak terasa acara demi acara telah selesai. Saya, Deviana Pinky Aliviani, selaku pembawa acara, mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada perkataan atau tindakan yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.